Di balik senyum manja dan hidup serba nyaman, Yasmin tak pernah membayangkan bahwa hari-harinya akan runtuh begitu cepat. Bukan karena kehilangan harta, melainkan kebebasan untuk memilih masa depannya sendiri. Dipaksa menikah dengan seorang pria yang dikenal sebagai pengemis, ia merasa dunia menertawakan nasibnya. Namun, di balik tatapan redup pria itu, ada rahasia yang terlalu rapat disimpan, seolah menunggu saat yang tepat untuk meledak. Jika semua yang ia ketahui hanyalah kebohongan, lalu siapakah sebenarnya pria yang kini ia panggil suami? Ketika pilihan hidup dirampas, hanya kebenaran yang bisa membebaskan. Ikuti kisah Yasmin, klik like dan subscribe sekarang. Langit sore itu berwarna kelabu, seolah ikut merasakan getir yang mengendap di dada Yasmin. Suara hujan tipis mengetuk genting rumah besar milik keluarganya, menciptakan ritme yang seharusnya menenangkan, namun justru menyesakkan. Hari ini adalah hari yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi seorang perempuan. Hari di mana gaun putih, senyum, dan doa mengalir deras. Tapi bagi Yasmin, ini adalah hari yang terasa seperti penguburan mimpinya sendiri. Ia duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang disiapkan ibunya. Bukan kebaya mewah seperti pengantin pada umumnya. Hanya kain sederhana yang tampak terlalu polos untuk seorang putri tunggal keluarga berada. Riasan di wajahnya memang indah, tapi matanya kosong. Bukan kosong karena tak tahu harus merasa apa, melainkan karena terlalu banyak rasa bercampur menjadi satu. Marah, sedih, dan tidak percaya. Yasmin, jangan buat masalah hari ini. Ibu sudah memutuskan yang terbaik untuk kamu. Suara ibunya terdengar dari belakang pintu kamar, tegas tanpa celah untuk perdebatan. Yang terbaik, Yasmin ingin tertawa mendengarnya. Bagaimana mungkin menikah dengan seorang pria yang dikenal sebagai pengemis bisa disebut pilihan terbaik? Selama ini ia membayangkan akan menikah dengan seseorang yang ia cintai. Mungkin teman kampus atau pria berpendidikan yang akan membawanya berkeliling dunia. Tapi kenyataan menghempaskannya ke arah yang tak pernah ia pikirkan. Pintu kamar terbuka, ibunya masuk. Tatapannya tajam, namun ada guratan lelah di sana. Ayo, tamu sudah menunggu. Jangan mempermalukan ibu di depan semua orang. Yasmin hanya menghela napas. Bu, kenapa harus dia? Dari semua pria di dunia, kenapa harus seorang pengemis? Karena ibu tahu dia lelaki yang bisa dipercaya, jawab ibunya singkat, lalu menarik tangan Yasmin tanpa memberi ruang untuk bertanya lebih lanjut. Upacara pernikahan berlangsung di ruang tengah rumah, bukan di gedung megah atau hotel berbintang, seperti yang biasa dilakukan keluarga Yasmin untuk acara besar. Hanya ada beberapa kursi, meja sederhana, dan segelintir tamu, sebagian dari pihak keluarga, sebagian lagi dari tetangga. Yasmin duduk di samping Indra, pria yang akan menjadi suaminya. Lelaki itu mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam yang sedikit lusuh. Wajahnya tampan jika dilihat baik-baik, namun kulitnya terbakar matahari dan tangannya kasar. Tidak ada senyum di bibir Yasmin, hanya garis datar yang kaku. Penghulu mulai membacakan ijab kabul. Suara Indra terdengar mantap, tanpa ragu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti palu yang memaku takdir Yasmin semakin dalam. Saat penghulu mengumumkan bahwa mereka resmi menjadi suami istri, Yasmin hanya menunduk. Tidak ada tepuk tangan, meriah, hanya bisikan-bisikan pelan dari para tamu. Di luar hujan turun semakin deras. Setelah acara selesai, Yasmin kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Ia ingin menangis, tapi air matanya terasa berat. Mungkin karena ia sudah menangis semalaman sebelum hari ini. Saat sedang melepas kebaya, pintu kamar diketuk. Boleh masuk? Suara itu adalah suara Indra. Yasmin menatap pintu tanpa menjawab. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Indra. Aku hanya ingin bilang, terima kasih sudah mau menikah denganku. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Yasmin menatapnya dengan sinis. Kau tahu? Kalau begitu, kenapa mau menikah denganku? Indra terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Karena aku berjanji kepada seseorang. Janji? Dengan siapa? Tanya Yasmin. Suaranya penuh ketidaksabaran. Bukan waktunya untuk kau tahu, jawab Indra singkat. Lalu ia menutup pintu dan pergi,
meninggalkan Yasmin dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Malam pertama mereka berlangsung dingin. Yasmin tidur di kasur sementara Indra memilih berbaring di tikar di lantai. Tak ada sentuhan, tak ada obrolan panjang. Hanya bunyi hujan yang menemani keheningan. Yasmin menatap langit-langit kamar, mencoba memahami bagaimana hidupnya bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Ia mengingat kembali hari-hari sebelum ini, kuliah, nongkrong bersama teman-teman, mimpi menjadi desainer terkenal. Semua itu kini terasa jauh, seperti milik orang lain. Ia merasa seperti terjebak di jalan yang bukan miliknya, dipaksa berjalan tanpa tahu kemana ujungnya. Namun di tengah semua kebencian dan kesedihan itu, Yasmin tak bisa menghilangkan rasa penasaran pada Indra. Tatapan mata lelaki itu ada sesuatu di sana, sesuatu yang belum ia mengerti, tapi entah mengapa membuatnya ingin tahu lebih banyak. Pagi pertama setelah pernikahan itu datang tanpa sambutan hangat. Matahari menyelinap malu-malu di balik awan, meninggalkan hawa lembab bekas hujan semalam. Yasmin membuka mata dengan kepala berat. Ia sempat lupa di mana ia berada, sampai melihat tikar di lantai dan sosok Indra yang masih terlelap di atasnya. Lelaki itu tidur dengan posisi miring, kedua tangan menyilang di dada. Napasnya teratur, wajahnya terlihat tenang, jauh berbeda dengan gambaran pengemis yang selama ini Yasmin bayangkan. Tapi Yasmin segera menepis pikirannya. Ia tidak ingin membiarkan sedikit pun rasa simpati tumbuh untuk pria yang, dalam pikirannya, telah memaksa masuk ke hidupnya. Ia bangkit dari kasur dan keluar kamar. Aroma kayu basah langsung menyergap hidungnya. Rumah tempat Indra tinggal bukanlah rumah besar seperti rumah orang tuanya. Letaknya di pinggiran kota, berdinding papan dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Lantainya sebagian dari semen retak, sebagian lagi dari papan kayu yang berderit setiap kali ia melangkah. Indra muncul dari belakang, sudah rapi dengan kemeja yang sama seperti kemarin, tapi kini digulung di bagian lengan. Kita harus pindah ke rumahku hari ini. Barang-barangmu sudah ibumu titipkan di mobil, katanya datar. Rumahmu? Yasmin memandangnya penuh ragu. Kau pikir aku akan tinggal di gubuk reot? Indra menatapnya sebentar, tidak marah, tidak tersinggung. Kalau kau mau ikut, ayo. Kalau tidak, kau bisa kembali ke rumah ibumu. Tapi itu artinya kau siap menanggung semua konsekuensinya. Kalimat terakhir itu menusuk Yasmin. Ia tahu ibunya tidak akan menerimanya kembali jika ia menolak tinggal bersama suaminya. Pernikahan ini adalah keputusan mutlak. Yasmin menghela napas berat, lalu berjalan menuju mobil dengan langkah malas. Perjalanan menuju rumah Indra memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan berliku melewati area pasar tradisional, lalu masuk ke gang-gang sempit yang penuh anak-anak bermain. Mobil berhenti di depan rumah kecil berwarna biru pudar. Yasmin turun, memandangnya dengan tatapan kosong. Rumah itu hanya memiliki 1 pintu, 2 jendela kecil, dan halaman sempit yang dipenuhi pot tanaman seadanya. Selamat datang di rumah kita, kata Indra sambil membuka pintu. Yasmin masuk. Ruangan pertama langsung merangkap sebagai ruang tamu, sekaligus ruang makan. Di sudut, ada dapur kecil dengan kompor 1 tungku dan beberapa piring yang tidak serasi. Bau kayu basah dan asap dapur bercampur jadi satu. Ia menatap sekeliling dengan rasa tidak percaya. Ini rumahmu? Indra tersenyum tipis. Ya, tidak mewah, tapi cukup untuk hidup. Untukmu mungkin cukup, gumam Yasmin. Tapi aku tidak terbiasa tinggal di tempat seperti ini. Indra menatapnya lama. Kau akan terbiasa. Kalimat itu membuat Yasmin mendengus. Ia merasa seperti burung yang sayapnya dipotong, lalu dimasukkan ke dalam sangkar yang tidak diinginkannya. Hari-hari pertama berjalan penuh kekakuan. Yasmin tidak banyak bicara dengan Indra. Ia menghabiskan waktu di kamar, menatap ponsel dan membaca pesan-pesan simpati dari teman-temannya. Sebagian dari mereka bahkan tidak percaya ia benar-benar menikah dengan seorang pengemis. Di sisi lain, Indra tidak pernah memaksanya melakukan apapun. Ia keluar pagi-pagi, pulang menjelang malam.
kadang membawa kantong plastik berisi sayur atau beras. Yasmin tidak tahu dari mana Indra mendapatkan uang, dan ia tidak tertarik bertanya. Namun rasa penasaran itu mulai tumbuh pelan-pelan. Pada suatu sore, saat Indra belum pulang, Yasmin memutuskan berkeliling rumah. Ia menemukan sebuah lemari tua di ruang tamu yang terkunci. Bentuknya kokoh, kayunya tebal, dan jelas bukan barang murah. Anehnya, lemari itu tidak cocok dengan perabotan lain yang seadanya. Yasmin mencoba menarik pegangan pintu, tapi tidak berhasil. Ia hampir saja meninggalkan lemari itu ketika mendengar suara pintu depan terbuka. Indra muncul, membawa bungkusan nasi dan wajah lelah. "Sedang apa?" tanyanya sambil melirik lemari. "Tidak apa-apa, hanya melihat-lihat," jawab Yasmin cepat. Indra meletakkan bungkusan di meja dan duduk. "Kalau kau butuh sesuatu, tanya saja. Jangan mencoba membuka sesuatu yang bukan milikmu." Nada suaranya tidak keras, tapi tegas. Yasmin mengangkat dagu, merasa tertantang. "Kau menyembunyikan sesuatu?" Indra hanya tersenyum samar. "Semua orang punya rahasia, Yasmin." Malam itu, Yasmin berbaring di kasur sambil memikirkan kata-kata Indra. Ia membenci kenyataan bahwa rasa ingin tahunya semakin besar. Ada banyak hal tentang pria itu yang tidak masuk akal. Seorang pengemis, tapi rumahnya rapi meski sederhana. Tangannya kasar, tapi gerak-geriknya teratur. Bahkan cara bicaranya terlalu tenang untuk seseorang yang hidup di jalanan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Yasmin terbangun bukan karena suara ayam berkokok, melainkan oleh aroma kopi hitam yang menyeruak dari dapur. Ia keluar kamar dengan rambut masih berantakan dan langkah malas. Indra sudah duduk di kursi, menyesap kopi dari gelas enamel. Di depannya ada selembar kertas lusuh dan pulpen. Yasmin melirik sekilas, mencoba membaca apa yang sedang ia tulis. Namun Indra dengan cepat melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku. "Kau bangun pagi juga," kata Indra tenang. "Sulit tidur," jawab Yasmin singkat, matanya masih mengarah ke saku Indra. "Kau menulis apa?" Indra hanya tersenyum samar. "Tidak penting, kau mau sarapan, aku sudah buatkan nasi goreng." Yasmin menatapnya ragu. Seumur hidupnya, ia terbiasa sarapan dengan roti panggang, omelet, atau menu bergaya hotel yang disiapkan asisten rumah tangga. Kini di depannya hanya ada nasi goreng sederhana dengan potongan wortel dan telur orak-arik. Tapi perutnya sudah keroncongan, jadi ia mengambil piring dan duduk. Suasana sarapan itu berlangsung sunyi, hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar. Sesekali, Yasmin mencuri pandang ke arah Indra. Ada sesuatu di mata pria itu, tatapan yang dalam, tapi sulit ditebak, seperti menyimpan cerita panjang yang tak pernah diucapkan. Siangnya, Yasmin memutuskan keluar rumah untuk sekadar berjalan di sekitar lingkungan. Jalanan sempit dipenuhi ibu-ibu yang berjualan sayur, anak-anak, berlarian sambil tertawa. Sesekali orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena penampilannya yang berbeda, kaos longgar dan celana jeansnya masih terlihat lebih bersih dibanding kebanyakan orang di sekitar. Saat melangkah melewati sebuah warung kopi kecil, ia mendengar dua orang lelaki berbicara pelan. "Itu istri Indra, kan?" bisik salah satu. "Iya, nggak nyangka dia nikah juga. Padahal dulu..." Suara itu mengecil, seperti sengaja ditahan. Yasmin hampir saja berhenti untuk mendengar kelanjutannya, tapi ia memutuskan berjalan terus. Kata-kata "padahal dulu" itu bergema di kepalanya. Ada sesuatu yang mereka tahu tentang Indra, sesuatu yang ia tidak tahu. Sore hari, Indra pulang lebih cepat dari biasanya. Bajunya basah oleh keringat, tapi wajahnya tetap tenang. "Aku bawa sesuatu untukmu," katanya sambil menunjukkan sebuah kantong plastik. Yasmin membuka kantong itu. Isinya buku. Novel-novel dengan sampul yang agak usang, tapi masih layak dibaca. "Untuk apa ini?" tanyanya. "Kau sering terlihat bosan. Kupikir kau butuh teman selain ponselmu." Yasmin menatapnya, tidak yakin apakah harus tersentuh atau tetap bersikap dingin. "Kau pikir aku akan terhibur dengan ini?" Indra tersenyum. "Tipis. Setidaknya cobalah. Kau mungkin akan menemukan sesuatu yang menarik."
Yasmin membalik salah satu buku dan melihat tulisan tangan di halaman depan. Untuk Indra, murid terbaik yang pernah kumiliki. Jangan berhenti menulis. Tulisan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Murid terbaik? Menulis? Apa maksudnya? Malam itu, Yasmin duduk di kasur sambil membuka buku-buku itu satu persatu. Sebagian di antaranya memiliki catatan-catatan kecil. Di margin halaman, tulisan tangan Indra. Kata-katanya rapi, susunan kalimatnya teratur, bahkan ada kutipan dari buku-buku terkenal. Ia mulai menghubungkan semua hal, lemari terkunci di ruang tamu, surat yang ia lihat pagi tadi, dan novel-novel. Dengan dedikasi khusus ini, semuanya menunjukkan bahwa Indra pernah menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari seorang pengemis. Penasaran, Yasmin memberanikan diri bertanya saat Indra sedang membaca di ruang tamu. Siapa yang menulis dedikasi di buku-buku itu? Indra menutup bukunya perlahan. Seseorang yang dulu sangat berjasa dalam hidupku. Guru? Indra hanya tersenyum. Bisa dibilang begitu. Kau dulu murid terbaik? Pria itu terdiam lama, lalu berkata lirih. Itu dulu Yasmin. Sekarang, semua sudah berbeda. Jawaban itu justru membuat Yasmin semakin yakin. Indra menyimpan masa lalu yang sangat besar, tapi memilih menutupinya rapat-rapat. Menjelang tengah malam, saat Indra sudah tertidur, Yasmin duduk di tepi tempat tidur dengan pikiran berkecamuk. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh, bukan lagi sekadar benci, tapi rasa ingin tahu yang menekan dadanya. Ia ingat pesan dari ibunya sebelum menikah. Jangan percaya pada orang yang masa lalunya gelap. Tapi kini Yasmin mulai bertanya-tanya, bagaimana jika masa lalu itu justru terang, dan yang gelap adalah alasan mengapa Indra kini hidup di jalanan? Pertanyaan itu menemaninya hingga ia tertidur, tanpa sadar bahwa kebenaran yang ia cari mungkin akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Yasmin terbangun lebih awal, bukan karena tidur nyenyak, tapi karena mimpi yang membuatnya gelisah. Ia bermimpi berjalan di lorong sekolah tua, mendengar suara langkah kaki di belakangnya, lalu menemukan selembar surat yang terjatuh di lantai. Surat itu berisi tulisan tangan Indra, namun ia tak sempat membacanya karena terbangun oleh suara sendok yang beradu dengan panci di dapur. Indra sedang menyiapkan sarapan. Kau mau teh atau kopi? Tanyanya tanpa menoleh. Teh saja, jawab Yasmin singkat, lalu duduk di kursi. Pandangannya tanpa sadar kembali tertuju pada lemari kayu di ruang tamu, lemari yang selalu terkunci rapat. Entah mengapa pagi ini, rasa penasarannya memuncak. Setelah sarapan, saat Indra keluar sebentar untuk membeli gas, Yasmin melangkah pelan ke arah lemari itu. Ia mencoba membuka gagangnya, masih terkunci. Ia menunduk, memperhatikan bagian bawahnya, dan menemukan bahwa salah satu engselnya agak longgar. Dengan hati-hati, ia menyelipkan penggaris besi yang ada di meja, mencoba mendorong engsel itu. Hanya butuh beberapa detik sebelum pintu lemari terbuka sedikit, cukup untuk memasukkan tangan. Di dalamnya ada tumpukan buku catatan, beberapa foto yang sudah menguning, dan sebuah amplop coklat lusuh. Yasmin mengambilnya. Tulisannya miring, tapi tegas. Untuk seseorang yang pernah menjadi cahaya hidupku. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar surat, semuanya ditulis tangan, Saikti. Bapak Satria. Aku masih ingat setiap kata yang Bapak ucapkan padaku. Di hari kelulusan, Bapak bilang aku akan jadi orang besar dan aku percaya. Tapi takdir punya rencana lain. Sekarang aku hidup di jalanan, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku terjebak pada pilihan yang menyakitkan. Bapak, jika Bapak membaca surat ini, ketahuilah, aku tidak pernah melupakan pelajaran yang Bapak berikan. Hanya saja, aku tak bisa kembali. Indra Yasmin menelan ludah. Nama Satria itu bukan nama asing. Satria adalah ayahnya. Ia membalik surat lain yang berada di bawahnya. Surat itu lebih panjang, dan di bagian akhir ada kalimat yang membuat napasnya tercekat. Bapak, aku mohon, jangan pernah menceritakan siapa aku pada Yasmin.
Aku ingin dia mengenang ayahnya tanpa tahu bahwa menantunya adalah murid yang gagal. Surat itu tampak belum pernah dikirim. Amplopnya tak ada perangko dan kertasnya masih terlipat rapi. Indra pulang tak lama kemudian, membuat Yasmin buru-buru memasukkan surat itu kembali ke dalam amplop dan menaruhnya di lemari. Ia menutup pintunya dengan hati-hati, berharap Indra tak curiga. Gasnya habis di warung dekat sini, jadi aku harus jalan agak jauh, kata Indra sambil menaruh tabung gas baru di sudut dapur. Kau kenapa? Wajahmu pucat. Tidak, hanya kurang tidur, jawab Yasmin cepat. Tapi pikirannya kacau. Kata-kata di surat itu terus mengganggu. Bagaimana mungkin Indra mengenal ayahnya? Dan mengapa ayahnya tidak pernah bercerita tentang hal ini? Siang harinya, Yasmin memberanikan diri menghubungi ibunya lewat telepon. Bu, aku mau tanya sesuatu, katanya dengan suara hati-hati. Apa? Suara ibunya terdengar datar. Ibu kenal Indra dari mana? Hening sejenak di seberang. Dia hanya pria yang kebetulan lewat di hidup kita. Kenapa kau tanya? Ayah pernah jadi gurunya, ya? Nada suara ibunya langsung berubah tajam. Dari mana kau tahu? Yasmin menggertakkan gigi. Jadi benar? Kau tidak perlu tahu, Yasmin. Yang penting sekarang kau sudah menikah dengannya. Lupakan masa lalunya. Tapi, Bu... Telepon langsung dimatikan. Yasmin menatap layar ponselnya dengan rasa campur, aduk. Ia tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu, sama seperti Indra. Dan itu hanya membuatnya semakin ingin tahu kebenarannya. Malam itu, Yasmin duduk di teras rumah sambil memandangi langit. Indra keluar membawa 2 cangkir teh. Kau tampak gelisah, kata Indra sambil menyerahkan teh. Indra, kau kenal ayahku? Tanya Yasmin akhirnya. Indra terdiam lama, tatapannya lurus ke depan, bukan ke arah Yasmin. Kenal, kenapa kau tidak pernah cerita? Karena itu bukan sesuatu yang perlu kau dengar dariku, jawabnya pelan. Ada hal-hal yang lebih baik tetap menjadi rahasia. Rahasia untuk melindungiku, atau untuk melindungi dirimu? Indra menoleh sebentar, lalu berdiri. Keduanya. Ia lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan Yasmin sendirian di teras, dengan segudang pertanyaan yang semakin berat. Dan malam itu, Yasmin berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menemukan semua jawaban, apapun risikonya. Keesokan paginya, Yasmin sudah bertekad bulat. Ia tak bisa hanya duduk diam menunggu rahasia terbuka dengan sendirinya. Jika Indra memilih bungkam, maka ia sendiri yang akan mencari jawabannya. Pagi itu ia berpura-pura hendak berbelanja sayur di pasar, tapi begitu sampai di pertigaan, ia justru berbelok menuju halte bus. Tujuannya hanya satu, rumah lama keluarganya di kota. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Saat turun di halte, Yasmin disambut pemandangan yang dulu akrab di matanya. Deretan toko kecil, tukang becak yang mangkal, dan aroma gorengan dari warung di pojok jalan. Rumah lamanya sudah tidak lagi berpenghuni. Cat dindingnya pudar, halaman dipenuhi rumput liar. Yasmin berdiri di pagar, mengingat masa kecilnya yang hangat di sini, dan bayangan ayahnya yang selalu menemaninya belajar di teras setiap sore. Seorang pria paruh baya keluar dari warung sebelah rumah menatapnya penasaran. Kamu anaknya Pak Satria, ya? Yasmin mengangguk. Iya, Om Bram. Bram tersenyum samar. Sudah lama sekali tak lihat kamu. Waktu itu, kami semua kaget dengar kabar ayahmu meninggal. Yasmin menelan ludah. Om Bram, Om kenal seorang bernama Indra? Bram terdiam sejenak. Kenal. Dia murid kesayangan ayahmu. Pintar, sopan, tapi hidupnya berantakan setelah satu kejadian. Kejadian apa? Bram menatap sekeliling, seolah memastikan tak ada yang mendengar. Ayahmu pernah membela Indra di pengadilan, waktu dia dituduh melakukan pencurian di sekolah. Sebenarnya bukan dia pelakunya, tapi seorang anak pejabat. Karena ayahmu melawan, keluargamu jadi diincar. Setelah itu, Indra menghilang. Penjelasan. Itu membuat jantung Yasmin berdebar. Ia tidak pernah mendengar cerita ini dari siapapun, bahkan dari ibunya.
Siang menjelang, Yasmin melanjutkan pencariannya ke sekolah lamanya. Bangunannya masih sama, hanya lapangan yang kini terlihat lebih luas. Ia bertemu dengan Bu Rati, guru matematika yang dulu dekat dengan ayahnya. Yasmin? Astaga, sudah besar kamu. Mirip sekali sama ayahmu, ucap Bu Rati dengan mata berkaca-kaca. Yasmin tersenyum tipis. Bu, saya mau tanya, Ibu tahu di mana Indra sekarang? Bu Rati menggeleng. Kami semua mencarinya waktu itu, tapi dia seperti menutup semua jalur. Terakhir kali kami dengar, dia hidup di jalanan dan menolak bantuan siapapun. Ayahmu sempat ingin menjemputnya, tapi waktu itu beliau jatuh sakit. Kenapa dia menolak bantuan? Tanya Yasmin. Bu Ratih terdiam lama. Mungkin karena rasa bersalah. Indra pikir, semua kesulitan keluargamu adalah akibat dia. Dia tidak mau lagi jadi beban. Yasmin menunduk. Kata-kata itu menusuknya. Bagaimana mungkin seseorang yang ayahnya lindungi justru memilih pergi dan menghilang? Menjelang sore, Yasmin kembali ke rumah kontrakan. Indra belum pulang. Rasa penasarannya kini bercampur dengan rasa iba. Mungkin selama ini Indra menyembunyikan masa lalunya bukan karena malu, tapi karena takut menyakitinya. Namun, sebelum ia sempat menenangkan diri, matanya tertuju pada tumpukan kertas di atas meja. Di sana ada sebuah buku catatan usang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan hati-hati, ia membukanya. Halaman pertama penuh coretan angka dan perhitungan, seperti rencana bisnis. Tapi di halaman berikutnya, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Foto Indra bersama ayahnya tersenyum di depan papan tulis. Di bawahnya tertulis, hari terakhir sebelum semuanya berubah. Yasmin memandangi foto itu lama sekali, hingga ia tak sadar pintu depan terbuka. Indra berdiri di sana, menatapnya dengan wajah dingin. Kau mulai membuka kotak Pandora, Yasmin? Suaranya tenang tapi syarat tekanan. Aku hanya ingin tahu kebenaran, balas Yasmin, mencoba menahan gemetar. Indra menutup pintu pelan, lalu berjalan mendekat. Kalau kau memaksa tahu, jangan salahkan aku kalau kebenaran itu menghancurkan pandanganmu tentang banyak hal, termasuk tentang ayahmu sendiri. Kata-kata itu membuat Yasmin membeku. Apakah ayahnya juga menyembunyikan sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan? Dan di detik itu, Yasmin sadar pencariannya baru saja memasuki wilayah yang lebih gelap daripada yang ia kira. Malam itu, rumah kontrakan kecil mereka seperti menyimpan hawa yang lebih berat dari biasanya. Yasmin duduk di kursi rotan dekat meja, memandangi foto yang tadi ia temukan. Indra berdiri tak jauh darinya. Kedua tangannya terlipat di dada, tatapannya sulit dibaca. Kau mau menjelaskan? Tanya Yasmin. Suaranya bergetar namun matanya berusaha menatap lurus ke arah Indra. Indra menarik napas panjang, lalu duduk di kursi berhadapan dengannya. Apa yang kau dengar dari orang-orang di luar sana hanya sepotong cerita. Aku tidak pernah mencuri. Ayahmu tahu itu. Tapi dia juga tahu, aku menyimpan rahasia yang jauh lebih berbahaya dari sekadar tuduhan pencurian. Yasmin mengernyit. Rahasia apa? Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Indra menunduk, menatap jemarinya yang menggenggam erat lutut. Karena kalau kau tahu, kau mungkin akan membenciku, dan mungkin juga membenci ayahmu. Kata-kata itu menusuk hati Yasmin. Aku sudah dewasa, Indra. Aku bisa memutuskan sendiri. Siapa yang layak ku benci? Indra mengangkat kepalanya, tatapannya penuh luka. Dulu, ayahmu mempertaruhkan karier dan reputasinya untuk melindungiku. Tapi semua itu tidak gratis. Ia harus mengorbankan banyak hal, termasuk keselamatan keluarganya sendiri. Yasmin terdiam. Kata keselamatan terasa berat di telinganya Indra. Lalu bercerita, perlahan namun dengan nada yang dalam. Saat ia SMA, ia adalah murid berprestasi. Bahkan sempat ditawari beasiswa ke luar negeri. Namun suatu hari ia dipaksa menjadi kambing hitam dalam kasus penggelapan dana kegiatan sekolah. Pelakunya adalah anak seorang pejabat berpengaruh di kota itu. Ayahmu menjadi pembelaku, lanjut Indra, suaranya nyaris berbisik. Dia tahu kalau aku tidak bersalah, dia mengumpulkan bukti, bersaksi di pengadilan, dan membuat keluarga pejabat itu murka. Mereka mengancam akan menghancurkan semua orang yang terlibat.
Tak lama setelah itu, rumah keluargamu mulai diawasi, ibumu mendapat teror telepon, dan ayahmu mulai sakit-sakitan karena tekanan. Yasmin menelan ludah, mencoba mencerna setiap kata. Tapi kenapa kau tidak muncul lagi? Kenapa malah memilih hidup seperti ini? Indra menatapnya lama, seakan ingin memastikan Yasmin siap menerima jawabannya. Karena aku tidak mau keluargamu terus jadi target. Kalau aku menghilang, mereka akan berhenti mengejar. Dan aku pikir, kalau aku tetap di jalanan, tidak ada yang akan mengira aku punya masa lalu yang berarti. Henning mengisi ruangan. Yasmin memeluk dirinya sendiri, seperti ingin melindungi hatinya dari badai yang baru saja datang. Namun, sebelum ia bisa merangkai kata, Indra kembali berbicara. Dan ada satu hal yang harus kau tahu. Ayahmu, sebelum meninggal, menitipkan pesan padaku. Yasmin menatapnya tajam. Pesan apa? Indra menunduk lagi. Dia bilang, aku harus menikahimu suatu hari nanti. Perut Yasmin terasa seperti dipukul dari dalam. Apa? Dia bilang, aku orang yang paling dia percayai untuk menjagamu. Dia tahu aku mencintaimu sejak lama. Kalimat terakhir membuat darah Yasmin berdesir. Otaknya menolak percaya, tapi bagian kecil dari hatinya, entah kenapa merasa hangat sekaligus takut. Kenapa kau tidak pernah bilang? Suaranya pelan, nyaris patah. Indra tersenyum miris. Karena bagiku, melindungimu lebih penting dari disability dirimu. Dan kalau pernikahan ini terjadi karena paksaan ibumu, mungkin inilah cara takdir memutar jalannya. Yasmin berdiri. Kursinya bergeser dan menimbulkan bunyi gesekan kasar di lantai. Indra, aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Semua ini terlalu banyak untukku. Indra bangkit, mencoba mendekat. Yasmin, jangan mendekat. Bentaknya membuat Indra terhenti di tempat. Kau memutuskan hidup di jalanan, menyembunyikan semua ini dariku, lalu berharap aku mengerti begitu saja. Aku butuh waktu. Indra mengangguk pelan. Baik, ambillah waktu yang kau butuhkan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan pergi lagi, kecuali kau yang memintanya. Yasmin tak menjawab. Ia berbalik, masuk ke kamar, dan menutup pintu dengan tegas. Di balik pintu, Yasmin jatuh terduduk, dadanya naik turun, matanya panas. Ia tak tahu mana yang lebih menakutkan, rahasia masa lalu yang baru saja terbuka, atau perasaan yang mulai tumbuh untuk seorang pria yang selama ini ia kira tak lebih dari seorang pengemis. Sementara itu, di ruang tamu, Indra duduk sendirian, menatap foto lama yang masih tergeletak di meja. Malam semakin larut, dan keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing, tanpa sadar badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Pagi itu, udara terasa pengap, meski matahari belum sepenuhnya tinggi. Yasmin berdiri di depan cermin, mencoba merapikan kerudungnya, tapi tangannya gemetar. Malam tadi pikirannya tak berhenti berputar. Kata-kata Indra terus menggema di kepalanya tentang masa lalu, ancaman, dan pesan ayahnya. Ia keluar kamar dengan wajah lelah. Indra sedang duduk di teras, menyeruput kopi hitam dalam cangkir kecil. Matanya sayu, tapi bibirnya memaksakan senyum ketika Yasmin lewat. Pagi, ucapnya pelan. Yasmin hanya mengangguk dan terus berjalan ke dapur. Ia belum siap berbicara panjang lebar. Baru saja ia menyalakan kompor, terdengar suara deru motor berhenti di depan rumah. Yasmin mengintip lewat jendela dan melihat dua pria berpakaian rapi namun berwajah dingin. Mereka menatap ke arah rumahnya dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Indra yang juga mendengar suara itu segera menoleh. Begitu melihat kedua pria tersebut, tubuhnya menegang. Masuk ke dalam, sekarang, katanya cepat. Yasmin kebingungan. Kenapa? Siapa mereka? Cepat. Suara Indra meninggi, membuat Yasmin menurut. Ia masuk kembali ke ruang tamu, tapi tetap mengintip dari balik tirai. Dari jarak itu, ia melihat salah satu pria melangkah ke arah pagar, lalu bersandar santai sambil berbicara kepada Indra. Meski tidak terdengar jelas, bahasa tubuh keduanya tidak menunjukkan percakapan yang bersahabat. Indra
Berdiri tegak, tangan mengepal di sisi tubuhnya. Pria itu tersenyum sinis, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku, selembar foto. Yasmin menyipitkan mata, berusaha melihat lebih jelas, dan darahnya serasa membeku. Foto itu adalah foto dirinya. Sedang berjalan pulang dari pasar, diambil diam-diam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, kedua pria itu pergi. Indra masuk dengan wajah pucat. "Mereka siapa?" tanya Yasmin, mencoba menahan suaranya agar tidak terdengar panik. Indra menarik napas panjang. "Orang-orang dari keluarga yang dulu mengancam ayahmu dan aku." Yasmin mundur setapak. "Mereka tahu kita di sini?" Indra mengangguk. "Sepertinya ya. Dan mereka menginginkan sesuatu. Apa?" "Kau," jawab Indra singkat. Jawaban itu membuat jantung Yasmin seperti berhenti berdetak sesaat. "Kenapa? Aku?" Indra menatapnya dalam, seolah ingin meyakinkan Yasmin bahwa ia tidak sedang bercanda. "Karena dengan menguasaimu, mereka bisa mengendalikan aku. Mereka tahu satu-satunya alasan aku keluar dari persembunyian adalah kau. Mereka ingin membalas apa yang ayahmu lakukan dulu. Dengan cara paling kejam." Yasmin memeluk dirinya sendiri, merasakan hawa dingin merayap di kulitnya meski udara luar panas. "Jadi semua ini belum selesai?" "Belum," jawab Indra tegas. "Dan kali ini, aku tidak akan kabur lagi. Kalau mereka mau menyentuhmu, mereka harus melewati aku dulu." Meski kalimat itu terdengar gagah, Yasmin bisa melihat ketakutan di balik mata Indra. Ia tahu pria itu bukan sekadar berbicara soal keberanian, tapi juga mempertaruhkan nyawanya. Di luar, suara motor kembali terdengar, membuat Yasmin refleks menoleh ke jendela. Namun kali ini hanya lewat. Meskipun begitu, Yasmin tahu rasa aman yang sempat ia miliki sudah lenyap. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini akan menyelamatkannya, atau justru menyeretnya ke jurang yang lebih dalam? Malam itu, hujan turun deras, menghantam atap rumah seperti ribuan jarum yang jatuh bersamaan. Yasmin duduk di ruang tamu, memeluk lutut, menatap televisi yang tak benar-benar ia perhatikan. Indra belum pulang sejak sore, katanya harus menemui seseorang yang bisa membantu mereka. Namun, entah kenapa, firasat Yasmin malam itu begitu buruk. Pukul hampir tengah malam ketika terdengar ketukan keras di pintu. Bukan ketukan biasa, lebih mirip hentakan yang memaksa. Yasmin berdiri dengan hati berdegup kencang. "Indra!" serunya dari dalam. Tak ada jawaban. Ketukan itu datang lagi, lebih keras. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu. Tapi sebelum sempat membukanya, pintu itu didobrak dari luar. Yasmin terpekik, terhuyung ke belakang. 3 pria masuk, basah kuyup, namun tatapan mereka tajam. 2 di antaranya adalah pria yang pernah Yasmin lihat siang itu. Yang ketiga adalah sosok asing, namun auranya lebih mengancam. Mata hitamnya seperti tak berkedip. "Mana Indra?" Suara pria asing itu dalam dan dingin. Aku tidak tahu," jawab Yasmin, berusaha mundur. Pria itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kau ikut kami saja. Lebih mudah memancing dia keluar dengan cara ini." Yasmin berusaha lari ke arah dapur, tapi salah satu dari mereka menarik lengannya kasar. Ia menjerit, menendang, mencoba melawan. Namun tubuhnya kecil dibanding tangan besar itu. Tiba-tiba, brak! Suara pintu belakang terbuka. Indra muncul, wajahnya penuh amarah. "Lepaskan dia!" teriaknya. Pria bertubuh besar yang memegang Yasmin terkekeh. "Akhirnya kau pulang juga?" Indra maju, tinjunya langsung mendarat di wajah pria itu. Yasmin terlepas, tapi belum sempat lari. Pria lainnya menarik rambutnya. Pertarungan meledak. Di ruang tamu kecil itu, meja terbalik, kaca pecah, dan suara teriakan bercampur dengan gemuruh hujan di luar. Indra melawan seperti orang yang tak kenal lelah, tapi jumlah lawan tak berpihak padanya. Satu pukulan keras mendarat di rahangnya, membuatnya terhuyung. Pria berwajah asing itu berjalan mendekat, menatap Indra dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir bisa sembunyi selamanya? Kau dan ayah mertuamu sudah menghancurkan hidupku. Sekarang, giliran aku."
Indra, meski terengah-engah, tetap berdiri di depan Yasmin, melindunginya. Kalau mau balas dendam, lakukan padaku, jangan sentuh dia. Pria itu tertawa kecil. Oh, aku akan melakukannya. Tapi setelah dia melihatmu hancur. Saat itu, suara sirene mendekat, cahaya merah biru berpendar di dinding rumah. Para pria itu saling berpandangan cepat, lalu mundur. Ini belum selesai, ujar pria asing itu sebelum melangkah keluar. Indra menutup pintu dengan nafas terengah, lalu memandang Yasmin yang masih gemetar di sudut ruangan. Aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, ucapnya dengan suara serak. Namun Yasmin tahu, janji itu kini bukan sekadar kata. Itu adalah perang. Hujan semalam telah reda, tetapi suasana rumah Yasmin masih terasa pengap dan penuh sisa ketegangan. Pecahan kaca masih berserakan di lantai, kursi miring dan meja ruang tamu terbalik. Aroma lembab bercampur dengan bau darah tipis dari luka. Di pelipis Indra, Yasmin duduk di kursi dapur, memeluk secangkir teh yang mulai dingin. Pandangannya kosong. Ia tidak menangis, tetapi tatapan matanya seperti telah kehilangan cahaya. Indra berjalan pelan mendekat, membawa kotak P3. Biar aku obati lukamu, katanya pelan. Yasmin menggeleng. Aku tidak terluka. Luka itu bukan cuma yang kelihatan. Indra menatapnya dalam-dalam. Yasmin akhirnya menghela napas, meletakkan cangkir, lalu membiarkan Indra duduk di hadapannya. Tangannya terasa hangat saat membersihkan goresan di lengannya, namun Yasmin bisa merasakan getar halus di jemari Indra, entah karena dingin atau amarah yang belum padam. Siapa mereka? Suara Yasmin nyaris berbisik. Indra terdiam beberapa detik, seolah memilih kata dengan hati-hati. Orang-orang yang menyimpan dendam pada keluargamu, tepatnya pada ayahmu. Yasmin menegakkan tubuh. Ayahku tidak pernah menyakiti siapapun. Indra tersenyum getir. Ayahmu memang pria baik, tapi di dunia ini, bahkan kebaikan pun bisa membuat orang iri dan benci. Dia pernah menolak proyek besar milik mereka, karena tahu proyek itu akan merugikan banyak warga. Mereka kalah besar dan mereka menyalahkan ayahmu. Kata-kata itu seperti pecahan kaca yang menyayat hati Yasmin. Ia tak pernah tahu ada cerita kelam di balik sosok ayahnya yang selalu ramah. Jadi kau menikah denganku bukan hanya karena ibuku memaksaku? Tanyanya dengan suara yang mulai bergetar. Indra menatapnya lekat-lekat. Aku menikah denganmu karena aku ingin melindungimu. Tapi, ya, ada alasan lain. Aku pernah berjanji pada ayahmu. Aku akan menjaga keluarganya kalau sesuatu terjadi padanya. Dan aku berencana menepati janji itu, walau harus mengorbankan segalanya. Yasmin terdiam lama. Kata-kata Indra mengguncang seluruh keyakinannya. Semua kebencian yang sempat ia pelihara pada Indra mulai goyah. Namun bersamaan dengan itu muncul rasa takut. Bukan hanya pada pria-pria yang menyerang semalam, tetapi pada kenyataan bahwa hidupnya kini ada di tengah lingkaran dendam yang ia tidak mengerti sepenuhnya. Kalau mereka kembali, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya akhirnya. Indra tersenyum samar, meski di balik itu ada lelah yang dalam. Aku tidak akan lari lagi. Tapi aku butuh kau percaya padaku, Yasmin. Karena kalau kita terpecah, mereka menang. Yasmin menunduk, merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah itu air mata takut, atau air mata karena hatinya mulai melembut pada pria yang dulu ia anggap tak pantas. Hari itu mereka membereskan rumah bersama. Luka di tubuh Indra mulai mengering, tetapi luka di hati Yasmin masih terbuka. Ia tahu, badai belum berlalu. Dan entah bagaimana, ia mulai merasa bahwa badai itu bukan hanya milik Indra, tapi kini juga miliknya. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang bergesekan. Yasmin berdiri di teras rumah, memeluk dirinya sendiri. Hatinya penuh tanda tanya, bukan lagi tentang siapa Indra, tapi tentang apa yang akan menanti. Mereka setelah semua ini. Indra keluar dari dalam, mengenakan jaket lusuhnya. Di tangannya ada sebuah map coklat yang terlihat usang. Apa itu? Tanya Yasmin. Indra menatapnya sebentar, lalu menyerahkan map itu.
Surat-surat yang pernah aku simpan untukmu, termasuk surat dari ayahmu sebelum ia pergi. Yasmin membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang telah menguning, dan di antara mereka, sebuah amplop tertutup rapat dengan tulisan tangan yang begitu ia kenal. Untuk Yasmin, ia membukanya perlahan dan membaca. Yasmin, putriku. Jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tidak bisa berada di sampingmu. Aku ingin kau tahu, aku pernah memiliki murid yang bukan hanya cerdas, tapi juga berhati besar. Namanya Indra. Aku percaya padanya. Jika suatu hari kau terpaksa bersama dia, percayalah itu bukan karena kebetulan, tapi karena takdir memintanya menjagamu. Jangan nilai seseorang dari apa yang terlihat, nak. Nilailah dari apa yang dia lakukan saat dunia memalingkan wajahnya. Air mata Yasmin jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk surat itu seakan takut kata-kata ayahnya akan menghilang. Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Suaranya pecah. Indra menunduk. Karena aku tidak ingin kau merasa terpaksa mencintaiku hanya karena pesan ayahmu. Aku ingin, kalau kau memilihku, itu karena hatimu sendiri. Tiba-tiba, suara motor terdengar di kejauhan. Lampu-lampu menyorot ke arah rumah. Yasmin memutar kepala, melihat beberapa pria yang kemarin sempat menyerang mereka kini datang lagi, kali ini dengan wajah yang lebih beringas. Indra berdiri di depan Yasmin. Tubuhnya tegap meski ia tahu jumlah mereka lebih banyak. Masuk, Yasmin. Ucapnya tanpa menoleh. Namun Yasmin tidak bergerak. Aku tidak akan sembunyi lagi. Kita hadapi ini. Bersama. Mata Indra membelalak sesaat, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bukan hanya tanda keberanian, tapi juga rasa syukur. Pertarungan singkat terjadi di halaman. Indra berusaha menahan mereka, namun Yasmin juga membantu, melemparkan batu dan memukul siapa saja yang mendekat. Hingga akhirnya suara sirene polisi memecah malam. Para penyerang melarikan diri, meninggalkan tanah berlumpur dan tubuh mereka yang masih berdiri tegak. Indra menoleh ke Yasmin, napasnya terengah. Kau baik-baik saja? Yasmin mengangguk. Aku baik, karena kau ada di sini. Beberapa jam kemudian, setelah semuanya tenang, mereka kembali duduk di teras. Langit mulai menunjukkan cahaya fajar. Yasmin menggenggam tangan Indra. Kali ini, tanpa ragu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin pergi darimu. Indra menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kalau begitu kita jalani ini. Aku janji, tak peduli badai sebesar apa, aku akan tetap di sisimu. Fajar menyinari wajah mereka. Dan di tengah udara yang dingin dan lembab, Yasmin tahu. Pernikahan ini mungkin lahir dari paksaan, tapi cinta yang tumbuh darinya adalah pilihan.